Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zaskia Ramadhani dengan NIM 15234240009 dari Program Studi Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan bisnis, usaha jasa dan transportasi pada bidang ekspor impor. Untuk nama bisnis yang saya angkat adalah Nautica Logistik, yakni sebagai penyedia jasa freight forwarder untuk layanan ekspor LCL dan FCL via jalur laut. Oke, selanjutnya saya akan masuki pada slide latar belakang. Perdagangan internasional terus mengalami peningkatan yang signifikan seiring berkembangnya kebutuhan pasar global. Dalam aktivitas ekspor maupun impor, transportasi laut masih menjadi moda utama karena memiliki kapasitas angkut yang besar, jangkauan yang luas, serta biaya yang relatif lebih efisien, khususnya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Akan tetapi, tidak sedikitnya pelaku usaha yang masih menghadapi kendala dalam kegiatan pengiriman, seperti keterbatasan kapasitas muatan, biaya logistik yang relatif lebih tinggi, serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur dan dokumen pengiriman. Selanjutnya adalah peluang usaha. Yang pertama, masih minimnya freight forwarder dengan layanan end-to-end untuk UMKM. Yang kedua, tren digitalisasi logistik dan kebutuhan transparansi. Yang ketiga, peningkatan ekspor non-migas. Yang keempat, potensi loyalitas pelanggan melalui layanan profesional dan terintegrasi. Oke, selanjutnya adalah jenis jasa transportasi yang ditawarkan. Yang pertama ada LCL atau Less Than Container Load, yakni layanan pengiriman dengan volume kecil yang digabungkan dalam satu kontainer bersama barang milik pengirim lain. Cocok bagi UMKM dengan volume pengiriman terbatas dan berorientasi efisiensi biaya. Yang kedua ada FCL, yakni Full Container Load. Layanan pengiriman satu kontainer penuh untuk satu pengirim memberikan keamanan, fleksibilitas, jadwal dan kecepatan distribusi yang lebih tinggi. Yang ketiga ada jasa pergudangan sementara, yakni layanan penyedia fasilitas pergudangan sementara untuk penyedia barang sebelum pengiriman atau distribusi lanjutan, dilengkapi dengan sistem pencatatan stok yang terstruktur. Yang keempat ada pengurusan dokumen, yakni layanan pengurusan dokumen ekspor dan impor, kepabeanan, serta administrasi pengiriman untuk meminimalkan kesalahan dan keterlambatan. Yang kelima, ada teknologi pelacakan real-time, yakni layanan sistem digital untuk memantau posisi dan status barang secara real-time, sehingga pelanggan memperoleh transparansi dan kepastian informasi. Selanjutnya ada segmentasi pelanggan dan nilai tambah. Oke, pada segmentasi pelanggan, jenisnya ada UMKM yang berorientasi pada ekspor, pelaku UMKM dengan volume pengiriman yang kecil hingga menengah yang membutuhkan layanan LCL untuk efisiensi biaya serta pendampingan pengurusan dokumen ekspor. Yang kedua, ada perusahaan menengah dan besar. Perusahaan dengan volume barang besar dan pengiriman rutin yang membutuhkan layanan FCL dengan jaminan keamanan, ketepatan waktu, dan kepastian jadwal kapal. Yang ketiga, ada eksportir dan trader, yakni pihak yang membutuhkan fleksibilitas pengelolaan barang melalui layanan pergudangan, sementara serta pengurusan dokumen ekspor yang terintegrasi. Selanjutnya ada nilai tambah. Untuk nilai tambah yang pertama ada layanan logistik terpadu. Ini seluruh proses pengiriman mulai dari pengurusan dokumen, pengangkutan, pergudangan, hingga pemantauan barang ditangani dalam satu sistem layanan sehingga dapat memudahkan pelanggan. Yang kedua, ada transparansi biaya, yakni informasi biaya yang disampaikan secara jelas di awal sehingga pelanggan dapat menghindari biaya tambahan yang tidak terduga dan merencanakan pengiriman dengan lebih pasti. Yang ketiga, ada pengurusan dokumen. Pelanggan memperoleh bantuan dalam pengurusan dokumen ekspor untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan memperlancar proses pengiriman.
Yang keempat, ada teknologi pelacakan real-time. Sistem pelacakan memungkinkan pelanggan dapat memantau status dan posisi barang secara berkala sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepastian informasi. Oke, baik. Selanjutnya ada analisis SWOT. Untuk yang pertama adalah strength atau kekuatan, yakni menyediakan layanan freight forwarder ekspor laut yang terintegrasi mulai dari LCL, FCL, pergudangan, hingga pengurusan dokumen, dan fokus pada ekspor melalui jalur laut yang memiliki kapasitas besar dan biaya yang relatif lebih efisien, serta pemanfaatan teknologi pelacakan barang secara real-time yang meningkatkan transparansi dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada weakness, skala usaha yang masih terbatas sehingga kapasitas operasional belum sebesar freight forwarder yang besar, serta keterbatasan sumber daya manusia pada tahap awal operasional usaha. Selanjutnya, ada opportunities atau peluang. Pertumbuhan kegiatan ekspor nasional khususnya dari sektor UMKM yang membutuhkan layanan LCL. Selanjutnya, tren digitalisasi sektor logistik yang mendorong kebutuhan akan sistem pelacakan dan transparansi informasi. Yang keempat, ada threats atau ancaman, yaitu ada perubahan regulasi dan kebijakan kepabeanan yang dapat memengaruhi proses pengiriman, serta persaingan dengan perusahaan freight forwarder yang besar dan yang memiliki jaringan luas dan reputasi yang kuat. Selanjutnya ada estimasi pendapatan, diantaranya ada FCL ekspor, LCL ekspor, pengurusan dokumen, dan pergudangan sementara. Untuk skema pembiayaannya, pada investasi awal adalah sebesar 250 juta, yang kedua biaya operasional bulanan sebesar 121 juta, yang ketiga adalah estimasi pendapatan bulanan yakni sebesar 180 juta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.